Memanfaatkan waktu. Di sini ada beberapa as'ilah, soal-soal kan. Di sini pertanyaan pertama dari ikhwah hadirin. Ustaz, mengapa dakwah salafi yang paling dibenci oleh kelompok radikal? Akhi Hariman dari Lombok. Jazakallah khair Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan bagus, dan itulah memang kenyataannya ketika saya berada di kelompok-kelompok seperti itu, yang paling dibenci adalah dakwah salafi. Kenapa? Ya, karena penentangannya itu berhujah. Kalau yang lain itu mudah dipatahkan kalau dialog. Dan saya dulu, ini maaf saja, waktu menjadi utusan JI, pede sekali di Sandakan. Saya hanya berdua, ini menghadapi jamaah tabligh satu masjid, isinya kayak seperti ini, berdua aja. Itu separohnya goncang itu. Padahal ada syekhnya dari Madinah datang. Pokoknya bahasa Arab kita mau berantakan, yang penting pede. Selesai pengajian, selesai dialog di Masjid Sandakan, besoknya pindah ke masjid satu lagi di BDC namanya. Saya lagi wudhu, itu nggak mulai jamaah. Isinya tabligh semua. Rupanya nunggu saya jadi imam. Rupanya dialog kemarin kalah rupanya. Itu jadi tabligh apa semua itu istilah kami dulu kecil. Tapi dakwah salaf kecil. Saya yang kecil. Ini saya rasakan ketika di Australia. Saya menghadapi murid dari Syekh Muhammad Shalih Utsaimin. Contoh misalnya, saya kasih contoh kasus satu yang doktrin yang paling ampuh di kalangan takfiri, yaitu mengkafirkan hukumah pemerintah tadi seperti Saudi, Indonesia itu kafir. Bahkan ada fatwa terbaru dari kelompok-kelompok yang saya nggak sebut namanya. Indonesia lebih kafir daripada Amerika, lebih kafir daripada Australia, lebih kafir daripada Inggris. Saya punya rekamannya ketika dialog di Nusa Kambangan. Ya. Terus sahabat bertanya, apa yang kami buat ya Rasulullah dengan pemimpin dengan seperti itu? Apa Rasulullah bilang? Apa berontak, buat jamaah, berjihad, menentang? Tidak. Dengar dan taat. Dengar dan taat, walau ukhidha maluka, meskipun hartamu dirampas, wadurba zahruka, dan cambuk di punggung kamu dicambuk. Dengar hadis. Dan ada kaidahnya. Idza jal asar batalan nazar. Kalau udah ada hadis asar, batal itu pendapat-pendapat. Nah, dialog ini panjang. Ya. Karena kalau ditakfiri, hadis itu dibantai dengan ayat. Ya, dengan ayat surat Al-Maidah, "Famalam yahkum bima anzalallahu", begitu aja, bubak-balik. Tapi tidak seperti itu pemahamannya. Yang benar dengan hadis, tidak saling bertentangan ketika hadis sahih. Ya, ayatnya itu betul, tapi siapa yang menafsirkan Al-Quran? Yaitu hadis. Ya, sudah diterangkan. Dari sini saya menyerah. Ya, dan tentunya banyak hadis lain, diantaranya hadis riwayat Ahmad. Latum qadunna ural Islam urwatan, akan terlepas dari tali Islam, dari ikatan Islam, satu ikatan. Yang pertama, kullaman taqadat tasabbasan nasu billati taliha. Setiap putus orang akan berpegang dengan ikatan selanjutnya. Wa awwaluhunna nakhdul hukmi. Yang pertama kali putus adalah lepas adalah tentang hukum, kemudian sholat. Nah, ketika di situ hadis Nabi SAW ketika menyatakan yang pertama lepas adalah hukum, Nabi tidak bilang kafir, habis kafir, tidak. Masih ada sholat dan seterusnya. Ini yang nggak ada bijaksananya nih takfiri. Langsung kufar kafir. Nah, sekarang mereka yang takfiri dikafiri sama ISIS.
Nah ini kejadian, saya kan keliling nih di Nusa Kambangan. Orang-orang yang dulu dihukum mati, hukum seumur hidup, ada yang hukum mati, sempat dialog. Kenapa? Ya masih sama saya walaupun saya udah beda, tapi tetap manggil Ustaz. Karena pernah ngaji kan. Ustaz, saya kan sudah begini nih seumur hidup. Sekarang saya dikafirkan lagi sama orang. Tolong orang itu ditanya. Nah, iya kenapa? Saya sekarang sudah dijadikan imam. Karena seumur hidup. Jadi hafalannya udah bagus lah. Jadi imam. Nah, tapi karena udah jadi imam dekat dengan para sipir penjara. Senyum, ngobrol. Kata orang-orang itu, senyum dengan sipir, kafir. Makmum mereka. Itu J itu. Pokok J yang meledakkan, ada salah satu peledakan yang dia lakukan. Seumur hidup. Sekarang dikafirkan oleh temannya yang ini, takfiri lagi. Yang beat dengan ISIS. Coba. Takfiri dikafirkan lagi. Jadi ISIS ini takfir murakkab. Kafir pangkat 2, takfir pangkat 2 ya. Ya begitu. Akhirnya berantem mereka. Berantem. Nah, saya cuma gini, emang enak dikafirin. Saya nggak banyak dalil sama emang enak dikafirin. Nggak enak, makanya jangan kafirin orang. Nah, gitu ya. Nah itulah hujah-hujah yang dilontarkan oleh dai-dai atau ulama Salafus Sunnah ini susah dipatahkan. Ini benci. Akhirnya mereka tuduh dakwah salafi adalah dakwah neo-murji'ah. Nah, saya dibilang murji'ah. Jangankan saya, Syekh dibilang murji'ah. BNPT telah mengundang tokoh murji'ah. Syekh Ali Hasan Halabi. Coba antum panggil orang yang itu, tanya murji'ah Pak. Nggak tahu dia tuh. Allahu alam, pokoknya katanya Syekh Ali murji'ah. Ya, itulah tuduhan mereka buat seperti ini, bicara ini dasarnya adalah kecintaan dengan saudara-saudara kita untuk bisa meraih jalan yang hak ini sampai mati. Wallahu a'lam.